terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan? MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Afillah. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketentraman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simak terus Inspirasi Membangun Keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Memperkaya wawasan, membuka jendela peradaban. Temukan bersama dalam Teras Baca MKFM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibaca lewaskan langsung dari Jalan Gegar Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MG, kita ketahui bahwa yang namanya berliterasi ini menjadi satu hal yang sangat penting ya sahabat MG. Terlebih ketika memiliki kesadaran berliterasi secara kolektif,
untuk bisa meningkatkan kemampuan baca tulis masyarakat ini juga akan memiliki pengaruh dan juga dampak yang lebih besar di depannya sahabat MK. Terlebih kita saat ini juga sedang menghadapi perkembangan informasi dan teknologi yang semakin cepat dan juga beragam sahabat MK. Lalu bagaimana agar bisa menjadi satu hal yang bisa kita sama-sama jalankan sahabat MK, memiliki kesadaran secara penuh dalam berliterasi secara kolektif. Dan nanti perbincangannya bersama kami di kesempatan siang hari ini dalam program Teras Baca MK bersama dengan Mas Ahmad Khairi MPD, beliau dari Perpustakaan S16 Kabupaten Indramayu dari Taman Bacaan Masyarakat ya. Di kesempatan siang hari ini juga alhamdulillah yang sudah hadir. Kita sapa langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat Mas Ahmad di siang hari ini? Alhamdulillah sehat, Indramayu cerah. Alhamdulillah. Panas terus ya Mas ya, Indramayu. Lama nggak hujan. Baik, Masya Allah, Masya Allah. Dan di kesempatan siang hari ini Mas, kita coba mengulas begitu ya Mas ya, mengenai program yang dibawakan dari Mas Ahmad ini, dari kesadaran literasi secara kolektif. Sebenarnya seberapa urgently begitu Mas, untuk bisa membawa kesadaran literasi ini secara kolektif gitu kan? Seharusnya memang diawali dan juga dimulai itu dari yang pribadi terlebih dahulu begitu ya, perorangan begitu Mas. Ya. Jadi kesadaran literasi itu sejak Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengajak umat manusia sadar pentingnya atas kehidupan ini. Bahwa di dalam Quran dijelaskan bahwa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Kita diajak untuk membaca kehidupan ini dari segala sisinya. Karena dengan kita membaca akan membantu kesadaran hidup kita lebih produktif. Kalau kita berada pada fase kehidupan untuk berpikir, maka Tuhan menciptakan akal kita untuk sadar penuh bahwa manusia mulia di dunia ini karena memiliki ilmu pengetahuan. Allah telah jelas memberikan firman-Nya kepada para hamba untuk meningkatkan kualitas hidupnya dengan ilmu pengetahuan. Maka kesadaran literasi ini bukan hanya fardu ain bagi setiap individu, tapi ketika individunya tidak memiliki kesadaran penuh menjadi fardu kifayah. Harus ada orang-orang yang tampil di publik untuk memberikan pencerahan bahwa kesadaran literasi itu adalah kemampuan diri untuk membaca pengetahuan, wawasan, pengalaman, sejarah hidup orang lain, sejarah hidup kebangsaannya, dan lain sebagainya. Sehingga kita sebagai masyarakat, dimanapun berada, baik itu kota maupun desa, tumbuh untuk melakukan sesuatu berdasarkan ilmu pengetahuan. Itu yang menjadi titik poin pada perbincangan ini yang coba Perpustakaan S16 sampaikan kepada ruang publik radio MKFM. Masya Allah ya. Dan salah satu programnya juga ini ternyata program melalui Pusmolis dan juga kelas inklusi ini ya Mas ya, Mas Ahmad nih. Boleh dijelaskan lebih lanjut ini Mas, dari program yang dibawa ini seperti apa sih? Dan juga sebelum seperti apanya boleh disampaikan juga melatar belakangnya karena apa gitu Mas? Apakah karena memang masyarakat di sekitar di Indramayu nih ya, terutama begitu ya, apakah memang masih belum memiliki kesadaran penuh begitu secara literasi atau ada hal-hal yang memang yang harus dibangun juga gitu Mas? Iya. Berdasarkan latar belakang kami selaku penggerak literasi bahwa di Indramayu memiliki tingkatan pendidikan yang sangat rendah. IPM-nya sangat kecil untuk dibandingkan seprovinsi Jawa Barat. Maka saya selaku anak daerah yang dulunya merantau ke Jakarta melihat megahnya Jakarta dengan pengetahuan dan fasilitas pengetahuan yang baik. Maka pulang dengan 6.000 judul buku di tahun 2018 mencoba membangun gerakan literasi secara kolektif
melibatkan keluarga, tetangga, teman-teman organisasi, teman-teman yang berkecimpung dalam perjuangan mengembangkan kualitas sumber daya manusia baik itu di kota maupun di desa. Maka dari tahun 2018 kami bergerak secara istiqomah melakukan pemberdayaan sosial, pemberdayaan masyarakat dengan membuka kelas inklusi pertama, yakni ngaji sore. Anak-anak yang memiliki keterbatasan pengetahuan, tidak memiliki keuangan yang baik untuk memfasilitasi dirinya mendapatkan bimbingan belajar tambahan, maka kami buka itu. Jadi kelas inklusi ini adalah upaya dari lingkungan masyarakat pedesaan yang masih membutuhkan pengetahuan tambahan walaupun di pedesaan itu memiliki kesadaran pendidikan yang tinggi, karena setelah selesai mereka dari tingkatan SD berangkat pagi pulang sore, mereka itu melakukan pendidikan madrasah diniyah, dan di malam hari mereka melakukan pendidikan Quran di musola ataupun TPI. Sebenarnya sudah baik, namun terkadang pengembangan pendidikan di daerah dan di kota sangatlah berbeda. Kalau di kota berani privat, membayar orang dengan uang 200.000 satu kali pertemuan berani. Kalau di kampung untuk melakukan hal itu sepertinya agak sulit. Kesadaran bahwa pendidikan itu mahal masih sugesti yang fata morgana. Jadi pendidikan itu sama halnya dengan kesehatan. Kalau di kesehatan ada dokter, maka di pendidikan ada guru. Kalau di kesehatan ada apoteker, maka di pendidikan ada pustakawan. Kalau di kesehatan ada apotek, maka di pendidikan ada perpustakaan, ada taman bacaan. Kalau di kesehatan ada obat, maka di pendidikan ada buku. Maka penting sekali kelas inklusi dimanapun berada, baik itu di Provinsi Jawa Barat ataupun di seluruh Indonesia, melakukan upaya-upaya tambahan agar kelas-kelas non-formal pendidikan itu tumbuh secara kolektif, bukan hanya mengandalkan pendidikan formal seperti tingkatan RA atau TK, MI atau SD, MTS atau SMP, SMA atau MA sampai perguruan tinggi. Kalau basis pendidikan itu hanya berbasis pendidikan formal, maka akan timbul kesenjangan ketika ekonomi tidak baik, putus sekolah, mereka memiliki SDM yang rendah, sehingga menimbulkan masyarakat yang memiliki sumber daya pengetahuannya yang tidak mumpuni dan tidak mampu mengelola sumber daya alam. Jadi kelas inklusi ini ada banyak ragamnya, ada kelas calistung, membaca, menulis, menghitung, ada kelas BTQ, baca tulis Quran, ada kelas komputer, ada kelas kesenian, yakni belajar hadroh, bagaimana mereka mengembangkan kecintaan kepada Rasul melalui sholawat dan mengembangkannya dengan seni hadroh. Itu kelas inklusi. Adapun kelas busmolis itu adalah perpustakaan keliling motor listrik yang didukung penuh oleh PLN Peduli di tahun 2023. Yang sebelumnya adalah kegiatan lapak baca atau silang baca yang bisa dipinjamkan oleh mahasiswa saat melakukan KKN, kuliah kerja nyatanya, atau organisasi-organisasi kepemudaan yang mau membuka lapak baca. Tahun 2024, Perpustakaan S16 memiliki koleksi 10.000 judul buku. Dan itu berada di Desa Lewi Gede, Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu. Akses ke tempat kami ini dekat dengan Stasiun Jatibarang dan Jalan Pantura Utama Nasional. Dekat juga dengan embarkasi haji yang ada di Kabupaten Indramayu. Jadi gerakan ini mencoba membuka ruang-ruang publik untuk mau gemar membaca, walaupun gemar membaca ini hanya sebatas seremonial dalam promosi literasi. Seperti Busmolis tadi, kalau kelas inklusi memang intensif, seperti kelas bimbingan privat dan bimbel sebenarnya. Tidak jauh berbeda, namun ada tambahan-tambahan berdasarkan konsultasi dari santri atau peserta didik yang mencoba untuk memperbaiki kognitifnya dari segi apa yang dia tidak mampu. Itu yang menjadi bahasan dari kesadaran literasi kolektif atas program Busmolis dan kelas inklusi. Itu dulu mungkin. Nanti kita langsung mengalir pembicaraan tentang bagaimana kesadaran literasi. Baik, baik.
Wah, jadi menarik ya karena memang ini juga untuk tujuannya adalah tujuannya baik untuk bisa meningkatkan dalam hal segi ekonominya juga begitu ya. Karena ketika tadi memang stigmanya kalau merasa bahwa pendidikan itu suatu hal yang mahal begitu ya atau yang tidak bisa kita jangkau, ini tentu saja akan sangat berpengaruh juga begitu kepada aktivitas ataupun juga ke depannya nanti akan seperti apa. Dan ini bagaimana Mas Ahmad untuk bisa apa ya? Untuk bisa meyakinkan begitu Mas, untuk meyakinkan masyarakat sekitar tuh bahwa program yang dibawa ini bisa jadi satu solusi begitu Mas. Ya, jadi kesadaran kolektif itu berbicara konsistensi, istiqomah. Di dalam taklimu taklim diajarkan dukaun wa hisrun wastibarun wa bulgotun wa irsadu ustadi wa tuluz zamani. Bahwa setiap manusia untuk menjadikan dirinya memiliki ilmu pengetahuan butuh waktu yang tidak sebentar. Maka jelas di dalam Al-Quran diultimatum oleh Allah sendiri, wal asri innal insana lafi khusrin illa ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bisabr. Demi masa, demi waktu, perputaran waktu dari pagi menuju siang, menuju sore, menuju malam, berputar satu hari, berganti hari menjadi minggu, berganti minggu menjadi bulan, berganti bulan menjadi tahun. Sedangkan kegiatan kita ini berbasis pada tujuan hidup, bahwa hidup yang baik adalah hidup yang bermanfaat untuk sesama. Maka konsistensi dalam pengembangan literasi menjadi daya motor produktif yang memiliki human interest terhadap bagaimana masyarakat itu percaya. Jujur, di tahun 2018, perpustakaan S16 ini digalang secara pribadi. Orang tua sebagai dukungan utama dan keluarga ini merasa belum percaya. Namun keistiqomahan saya selaku ketua atau pengelola perpustakaan S16 memberikan sugesti positif ketika tahun 2018 menuju tahun 2021 masa corona itu tetap aktif, tetap produktif. Yang mana di tahun corona hampir 2 tahun lebih itu menjadi sebuah tantangan layanan. Bagaimana layanan kita itu dapat menjadi solusi pengembangan sumber daya manusia. Jujur saja, di Kabupaten Indramayu, saat corona itu ada, banyak sekali siswa tingkatan SD yang belum bisa membaca, belum bisa menghitung, belum bisa menulis secara dikte atau imla. Itu sangat sedikit sekali, karena mungkin faktor pertemuannya sangat tidak efektif. Hanya namanya berkunjung, mengambil tugas, pulang lagi, ataupun menggunakan sistem daring yang tidak emosional, Iya, iya, sehingga iya. berdampak pada pengembangan sumber daya manusia yang kurang maksimal. Maka S16 sebagai layanan literasi harus menjadi wahana solusi. Walaupun sebenarnya di sekolahan, di perguruan tinggi ada perpustakaan, tapi sejauh ini layanannya lebih cenderung pada pinjam buku, dan itu pun kalau diberikan tugas oleh guru atau dosennya. Jadi untuk membangun Iya, iya. kepercayaan salah satunya istiqomah. Watuluz zaman, harus siap dengan waktu yang panjang. Maka perpustakaan S16 hari ini berkomitmen bersama Forum Taman Bacaan Masyarakat untuk ikut andil bagaimana caranya Indonesia mampu menuju negara yang produktif atas sumber daya manusia dengan generasinya yang unggul dan siap menjadi Indonesia Emas 2045. Mungkin itu. Baik. Baik, baik. Masya Allah ya. Jadi memang kalau perpustakaan S16 ini sudah ada berdiri dari tahun 2018 lalu ya, gitu ya Mas ya? Ya, ya Hmm. secara fisik. Ya, Kalau ya. sebelum fisik paling koleksi buku yang begitu Hmm. saat saya kuliah di Jakarta. Oh iya, baik, baik, baik. Nanti kita akan sambung kembali, Mas Ahmad, ini di termin yang kedua Ya, tentang berkaitan dengan programnya. Ini menarik. Nanti kita akan kupas dan juga bahas tuntas begitu ya, sahabat MK. Silakan bagi Anda juga yang ingin bergabung ataupun juga menyampaikan pertanyaannya di kesempatan siang hari ini. Boleh Anda sampaikan di 081122411027 seputar kesadaran literasi secara kolektif. Ini kalau dari yang dibawa oleh Mas Ahmad Khoiri MPD ini dari Perpusnas
ataupun juga perpustakaan S16 ya Kabupaten Indramayu. Programnya ada Pusmolis dan juga kelas inklusi. Anda yang memiliki pertanyaan ataupun juga misalnya ingin bergabung juga berbagi bersama kami, silakan sahabat MK di SMS ataupun juga WhatsApp MKFM Bandung 081122411027. Nanti kami akan kembali selepas jeda. Tetap bersama kami di MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, kepada siapa sajakah rahmat Allah akan diberikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Ajal adalah sebuah kepastian. Akhir seperti apa yang kita inginkan? Bagi seorang muslim, husnul khatimah adalah cita-cita. Allah merahasiakan kematian dalam 3 hal. 1. Waktu. Tidak ada yang bisa membuat kita mati kecuali cuma 1, yaitu waktunya sudah habis. Yang kedua, tempat. Kita pasti mati di tempat yang sudah ditetapkan Allah. Dan yang ketiga, cara. Semua itu adalah urusan Allah. Urusan kita adalah berusaha sekuat tenaga husnul khotimah. Mari menjemput akhir yang baik, mempersiapkan husnul khatimah bersama program di Darut Tauhid Memorial Park. Hadir dengan layanan mempersiapkan husnul khatimah, layanan husnul khatimah, dan layanan penguatan husnul khatimah melalui berbagai kajian dan pembiasaan. Selain penyediaan kaveling makam lengkap, DT Memorial Park memfasilitasi pengurusan pemakaman sekaligus wakaf 5-in-1 dan doa para santri yang terus mengalirkan pahala. Informasi lebih lanjut hubungi 0811 232311. Jadilah bagian dalam amal jariah penuh berkah bersama Darut Tauhid Memorial Park. Berwakaf sekali, kebaikan mengalir abadi. Tanah Syam Palestina, tanahnya para nabi yang diberkahi, tanah dengan beragam keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini sedang mengalami krisis kemanusiaan terburuk sepanjang tahun. Konflik dalam negeri yang berujung dengan perang menjadikan negeri ini tercabik-cabik. Ribuan warga menjadi korban kelaparan ekstrim, mayoritasnya harus bertahan hidup dengan bergantung pada bantuan kemanusiaan. 10 tahun sejak kekerasan berkecamuk di Tanah Syam, ratusan ribu warga sipil syahid dan lebih dari 5 juta jiwa lainnya mengungsi. Konflik yang terjadi di Tanah Syam adalah krisis terbesar di abad modern ini. Mari salurkan kepedulian kita, membantu saudara seiman kita di Tanah Syam yang menghadapi krisis terbesar di abad modern saat ini dengan berdonasi melalui Aman Palestin Indonesia. Transfer donasi melalui Bank Syariah Indonesia nomor 7700800002 atas nama Yayasan Aman Palestin Indonesia. Tambahkan 555 di akhir nominal donasi yang Anda sampaikan. Konfirmasi donasi dan informasi lengkap hubungi 0812 6160 9191. Mari terus berbagi untuk kebaikan abadi. Aman Palestin Indonesia, keikhlasan Anda, ketulusan kami. Assalamualaikum wargi Jabar, Sampurasun. Tahukah wargi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Jawa Barat adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Provinsi Jawa Barat. DPRD merupakan mitra kerja kepala daerah, dalam hal ini Gubernur Jawa Barat, yang memiliki fungsi legislasi yaitu berkaitan dengan peraturan daerah. Fungsi anggaran yang diwujudkan dalam penyusunan dan penetapan anggaran pendapatan dan pembelanjaan daerah atau APBD, serta fungsi pengawasan yaitu kewenangan mengontrol pelaksanaan peraturan daerah dan APBD Provinsi Jawa Barat. Anggota DPRD Jabar juga disumpah untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakili, untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Humas DPRD Provinsi Jawa Barat.
pada Perang Badar, Abdurrahman bin Auf berada di tengah-tengah barisan para mujahidin. Suatu kesempatan ia merasa sangat heran karena melihat keberadaan dua anak muda belia dalam sebuah peperangan yang sangat berbahaya ini. Tiba-tiba, salah seorang diri dari kedua pemuda, yaitu Mu'az bin Amr, berbisik kepadanya, "Wahai paman, manakah yang bernama Abu Jahal?" Lantas, Abdurrahman bin Auf pun bertanya, apa yang ingin dilakukannya kepada Abu Jahal. Kemudian dijawab oleh pemuda tersebut, "Saya mendapat berita bahwa ia adalah orang yang pernah mencaci maki Rasulullah. Demi Allah, yang jiwa saya dalam genggamannya, jika saya melihatnya, pupil mata saya tidak akan berkedip memandang matanya, hingga salah seorang di antara kami terlebih dahulu gugur." Mendengar jawaban itu, Abdurrahman bin Auf pun kagum dengan keberanian dan pengorbanan mereka. Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, rahmat Allah Ta'ala senantiasa ada bagi siapapun yang terus menyebarkan kebaikan kepada orang di sekitarnya. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat baik. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Terima kasih Anda masih bersama kami, sahabat MQ, di dalam program Teras Baca MQ, dan juga masih bersama dengan Mas Ahmad Khairi MPD, beliau dari Perpustakaan S16 Kabupaten Indramayu, sahabat MQ. Dan perbincangan siang hari ini masih seputar kesadaran literasi secara kolektif ya, sahabat MQ. Jadi bukan secara individu lagi, tapi memang sudah secara kolektif, secara bersama-sama. Dalam hal ini, ruang lingkupnya adalah masyarakat lebih luasnya, sahabat MQ. Dengan melalui program yang dibawanya, ada program Pusmolis dan juga ada kelas inklusi. Anda yang punya pertanyaan ataupun juga misalnya Anda yang ingin bertanya-tanya ya mengenai programnya dari Mas Ahmad Khairi yang dibawa dari Perpustakaan S16 Kabupaten Indramayu ini, boleh Anda sampaikan di SMS ataupun juga WhatsApp MKFM Bandung 0811 224 1027 0811 224 1027. Kita sambung kembali Mas Ahmad ini di termin yang kedua. Kalau tadi termin pertama kita sudah ketahui begitu ya bahwa tujuannya diadakannya literasi secara kolektif ini di Kabupaten Indramayu karena memang tadi secara untuk bisa mengangkat SDM di sekitar seperti itu. Kemudian juga ini juga yang akan bisa mempengaruhi produktivitas yang akan dihadirkan begitu di masyarakat sekitarnya. Nah, ini yang menariknya adalah kalau dari Mas Ahmad sendiri berkaitan dengan program yang dibawanya seperti Pusmolis dan juga kelas inklusi ini, ada tantangan, ada rintangannya nggak sih Mas kalau misalkan di yang pernah dibawahi begitu? Atau sejauh ini ya jalan-jalannya ya aman-aman saja begitu? Karena kan kita ketahui bahwa saat ini kan arus informasi itu sangat luar biasa ya Mas ya, apalagi anak-anak ini yang udah zaman-zaman sekarang mah udah pada pegang gadget semua, pegang HP semua begitu Mas. Ya, masalah tantangan terkait program layanan ini, pertama sih masalah bagaimana membangun kesadaran siswa untuk mau memegang dan membaca minimal 15 menit dalam sehari. Sebenarnya di Kabupaten Indramayu itu ada program 15 menit membaca sebelum proses KBM berjalan. Ini sangat baik ketika memang diimplementasikan. Namun terkadang yang namanya virus handphone atau virus internet ini yang notabene cenderung menjadi tongkrongan modern, ini menjadi tantangan luar biasa karena yang dibangunnya itu adalah kebutuhan hiburan, bukan kebutuhan edukatif. Memang kita harus seimbang bagaimana membangun edutainment
edukasi yang terhibur. Maka Pusmolis ini mencoba menggedor, karena programnya itu Pusmolis go to school dan Pusmolis go to madrasah. Jadi kita pergi dengan kendaraan roda 3 yang didukung oleh PLN Peduli, masuk ke sekolahan, masuk ke madrasah, masuk ke madrasah takmiliyah atau diniyah sore itu, MTS, SMP, SD, mencoba membangun kesadaran kolektif bahwa kalian itu harus memiliki kemampuan pengetahuan jauh lebih unggul daripada masyarakat kota yang memiliki fasilitas mudah untuk mengakses buku. Karena jujur, di Indramayu untuk mengakses toko buku sangat sulit secara offline. Kalau online sudah banyak platform-platform yang menyediakan itu. Namun, apakah sudah banyak mereka membeli buku itu kita tidak tahu. Karena sekolah pun lebih cenderung membeli bukunya itu berbasis kebutuhan dinas, yakni buku paket. Sebenarnya harus ada koleksi novel, koleksi antologi puisi, terus koleksi kata-kata motivasi, terus wacana-wacana produktif. Itu harus ada sebenarnya. Namun terkadang kalaupun ada, itu dikhawatirkan hilang. Dikhawatirkan tidak kembali lagi walaupun dengan sistem yang ada. Masyarakat daerah itu lebih cenderung memiliki sesuatu itu dan sulit untuk mengembalikannya. Ini menjadi PR. Kalaupun ada kesadaran baik, maka salah satunya adalah apa yang kamu miliki, buku apa yang kamu bisa baca, lakukan, maksimalkan. Kita hanya memberikan kesadaran. Untuk lebih baiknya ya harus kolaboratif dengan seluruh instansi seperti Dinas Perpustakaan, Dinas Pendidikan, walaupun sudah banyak program, tapi belum optimal, seperti gerakan literasi sekolah, gerakan kolecer kotak literasi cerdas dari Ridwan Kamil yang sebelumnya pernah melakukan gerakan tersebut berbasis ruang publik. Sebenarnya sudah banyak, tapi optimalisasinya itu kurang. Mungkin karena dukungan finansial yang tidak secara konsisten. Karena untuk merekrut relawan itu agak sulit. Dia sudah berorientasi pragmatis. Bagaimana saya ikut terlibat, apa yang dapat saya untungkan. Jadi kesadaran untuk menjadi patriotis sangat sedikit di kampung. Karena nuansa bagaimana bertahan diri ini menjadi PR utama. Maka banyak sekali di Indramayu itu pergi ke luar negeri sebagai alternatif untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidup. Jadi pendidikan nomor sekian, paling lulus SMA untuk era-era kelahiran 90-an, 2000-an itu pemudanya itu ya SMA. Untuk perguruan tinggi semoga saja di 2045 Indramayu rata-rata pendidikannya SMA atau S1. Itu yang coba kita galangkan agar mengangkat harkat hidup itu bukan hanya dari segi ekonomi tapi dari segi pendidikan atau ilmu pengetahuan. Mungkin itu sebagai tantangannya, sulit untuk merekrut relawan atau volunteer. Baik. Berarti kan ini memang masih ada beberapa hal begitu yang memang perlu dioptimalkan begitu. Kalau dari segi lembaganya sendiri, Mas, gimana, Mas? Apakah memang mendukung secara penuh atau memang ada yang misalnya nanti lagi lah, Mas lah. Misalnya kalau misalkan ada pulmolis gitu ya, yang ingin ke lembaganya gitu. Nanti lagi aja, Mas, jangan sekarang, atau seperti apa, Mas? Suka dukanya gitu, Mas, di sana, Mas? Sebenarnya welcome semuanya. Yang penting tidak meminta apresiasi seperti uang. Ini yang menjadi PR. Merekanya siap, silakan program masuk silakan, tapi kami belum bisa menyediakan fasilitas apapun. Seperti bahasa kasarannya, ya ada yang seperti itu, ada yang kita sendiri ya udah ini program kita, mau bagaimanapun kita sebagai gerakan kolektif sosial harus melakukan hal ini sebagai upaya nyata, tapi ya mau bagaimanapun tetap saja yang namanya manusiawi itu ada kesadaran finansial yang harus mengakomodasi bagaimana gerakan ini lebih maksimal. Maka sungguh menjadi sebuah hal yang baik ketika CSR atau TJSL, tanggung jawab sosial dari seluruh perusahaan itu mampu memberikan produktivitas bukan hanya di ekonomi, tapi juga ikut andil di dunia pendidikan. Seperti menyediakan fasilitas-fasilitas pendidikan, ikut andil pada pengembangan tempat ibadah. Ini menjadi hal yang baik. Memang setiap orang perlu dibina UMKM-nya, perlu dibina bagaimana daya produktivitasnya melalui gerakan pelatihan. Tapi pengetahuannya juga perlu. Bagaimana membangun
kesadaran kolektif atas pengetahuan yang mereka miliki, kemudian timbul menjadi sebuah perilaku. Jadi yang namanya niatnya itu lebih qasdul qalbi, qasdul qauli, dan qasdul fi'li dapat dipertanggungjawabkan secara linier. Hatinya meyakini, mulutnya mengiyakan, dan perbuatannya sesuai dengan apa yang disampaikan. Semoga ini menjadi konsisten ya gerakan literasi kami, bukan hanya pada saat membangun wacana produktif melalui MKFM ini. Semoga bisa berlanjut terus, dan bukan hanya perpustakaan S16, seluruh yang ada di Indonesia mampu melakukan hal ini, bukan berbasis anggaran, tapi berbasis kesadaran. Ayo, kalaupun ada anggaran, kami sangat bangga, kami sangat merasa terapresiasi bahwa penting. Walaupun ada anggaran, terkadang ya ada sistem yang tidak baik sehingga gerakan kami tersendat. Itu yang menjadi alasan-alasan mengapa literasi atau gerakan pendidikan non formal patut juga diperhatikan. Iya, iya, iya. Berarti memang artinya dari lembaga pendidikan sendiri memang sangat suportif begitu ya, sangat welcome banget begitu ya terkait dengan gerakan Pusmolis ini. Kemudian kalau dari sisi pemerintahnya sendiri Mas gimana Mas? Untuk bisa mendukung program-program yang dibawa dari perpustakaan S16 ini sudah sejauh mana begitu Mas dalam supportnya? Ya, kalau mitra dengan perpustakaan daerah, kami punya jalinan interest. Saya pribadi pun dilibatkan untuk membangun lokal konten. Bagaimana budaya-budaya Kabupaten Indramayu dapat terekspos secara ilmiah. Tapi komunitas-komunitas lain, gerakan literasi lain kami tidak tahu, karena seringkali hanya berada pada posisi eksistensi awal. Eksistensi keberlanjutannya vakum, terjadi karena faktor kesibukan rumah tangga, para relawannya atau para volunteernya, kesibukan untuk membangun kesejahteraan diri, dan lain sebagainya. Maka yang menjadi dukungan penuh itu sebenarnya memang pemerintah kan. Perpustakaan nasional saja alhamdulillah di tahun 2024 ini saya merasakan ada dukungan seperti program 1000 buku. Masya Allah. Dengan pengungkap dan pelatihan yang dilakukannya hampir seluruh Indonesia dengan 1000 lokus atau 10.000 lokus tempat penyediaan fasilitas 1000 buku bacaan bermutu. Ini sangat baik. Namun yang menjadi bingung, apa yang harus kita lakukan dengan 1000 buku yang kita miliki, dengan relawan yang tidak begitu banyak, dengan aktivitas yang tersibukkan dengan aktivitas lain. Ini yang menjadi tantangan. Maka kesadaran kolektif ini mencoba untuk menumpuk gerakan agar gerakan tersebut saat gerakan satu mati tumbuh 1000. Gerakan satu mati tumbuh 1000. Jadi jangan sampai saat satu mati tidak ada lagi yang melanjutkan. Jadi pemerintahan sudah mendukung kalau secara administrasi, tapi harus gedor pintu. Iya, iya, iya. Jarang yang jemput bola. Mungkin tahun-tahun ini karena pasca corona perlu SDM yang harus dipercepat, maka harus ada program yang harus menyentuh, dan 10 tahun kemudian mungkin bisa dipanen program tersebut sebagai pengembangan sumber daya manusia yang baik. Betul, 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 betul. Setuju, setuju. Nah, ini menariknya tadi juga kan sempat di beberapa kali disampaikan begitu ya oleh Mas Ahmad begitu. Di Kabupaten Indramayu ini agak sulit begitu untuk bisa mencari relawan yang bisa sejalan dan juga sevisi dan misi dari perpustakaan S16 itu sendiri. Seberapa apa ya? Sebenarnya ini apakah memang ada yang kurang begitu yang disosialisasikan dari perpustakaan S16, atau memang ada hal yang perlu lebih dihadirkan di apa ya, di kalau bahasanya mah diketuk pintunya gitu agar kita bisa sama-sama untuk membangun masyarakat lebih luas dan dampaknya juga lebih besar. Itu apa yang diperlukan begitu Mas, untuk bisa menggait relawan, karena kita ketahui ya bahwa relawan itu biasanya kan tanpa imbalan begitu ya Mas ya, tanpa bayaran dan semacamnya begitu. Jadi memang secara suka suka hati begitu, atau bukan suka hati ya, tapi secara dari hati begitu untuk bisa membantu untuk membawa literasi masyarakatnya semakin tinggi begitu Mas. Apa yang memang diperlukan dan dibutuhkan begitu Mas untuk bisa menggait relawan ini? Kita tahu bahwa
negara yang besar didukung dengan anggaran yang besar. Terus penyebaran sebuah gagasan yang baik didukung dengan anggaran yang besar dan kepemimpinan yang bijaksana. Di Indramayu ini sebenarnya untuk relawan mudah-mudah saja, tapi hanya sebatas kegiatan momentum atau kegiatan pada saat itu saja. Untuk melanjutkan keberlangsungannya, kita sebagai manusia harus memiliki keterikatan batin bahwa setiap orang butuh atas sesuatu. Karena apa yang kita perjuangkan pasti ada orientasi lain yang mengikuti. Maka seharusnya para agnia-agnia, para dermawan-dermawan itu tidak harus menunggu ada orang yang menjemput dengan proposal, menjemput dengan bahasa kasarannya gedor pintu rumah, dengan kekayaan yang mereka miliki. Ketika seperti sahabat Utsman, sahabat siapa lagi, Umar melakukan dakwah harta bendanya untuk meningkatkan kualitas itu. Memang kalau membangun fasilitas ibadah, orang-orang akan memberikan sumbangsi penuh atas hartanya. Tapi untuk menyumbang program itu agak sulit kalau tidak harus dipanggil satu-satu. Terima kasih Bapak ini, terima kasih Bapak ini di depan publik. Untuk kesadaran secara ibadah tertutupnya atau sirnya itu sangatlah jarang. Maka jujur saja TJSL dan CSR inilah yang akan menjadi solusi. Kalaupun pemerintah itu tidak sadar untuk mengeluarkan anggarannya, walaupun secara aturannya itu ada. Seperti anggaran desa. Dana desa itu ada sekitar 30% untuk pengembangan seperti taman bacaan dan lain sebagainya. Tapi saat diminta, apakah bisa? Mungkin bisa, tapi tidaklah besar. Karena untuk ongkos politik menjabat itu sangatlah tinggi. Maka mungkin ada orientasi-orientasi lain yang melibatkan cara produktivitas anggarannya tidak pada hal-hal yang seperti apa yang kita lakukan. Jadi untuk merekrut relawan mudah, tapi untuk mempertahankannya sulit. Mungkin salah dari sosialisasi kita atau belum maksimalnya kita membangun kesadaran doktrin atas literasi ini. Karena seringkali beriming-iming, kalau saya terlibat di tempat ini, saya akan kena relasi ini, kena orang ini, kenal itu. Pasti itu yang menjadi wacana produktif atas bagaimana orientasi lain yang berada pada pemikiran para relawan. Walaupun tulus di awal, tapi kita kan tidak tahu ada perubahan emosi yang menjadi daya positif ataupun daya negatif seseorang. Ya, sejauh ini relawan yang ada di sini ada 8 orang yang konsisten. 8 orang yang konsisten dan selebihnya simpatisan, partisipasi. Ketika event bisa diundang, ayo. Tapi ya kalau sempat, kalau tidak sempat mereka ya tidak bisa terlibat secara penuh. Itu yang kami rasakan saat ini di gerakan S16 di Kabupaten Indramayu. Masya Allah ya, jadi luar biasa ya Mas ya perjuangannya. Dan memang ini juga butuh butuh effort usaha yang lebih kuat lagi begitu ya Mas ya. Terlebih ini yang memang kulturnya di Indonesia kan memang harus dibangun kesadaran secara penuh begitu. Apalagi ketika berliterasi yang memang saat ini sudah banyak macamnya literasi itu sendiri. Jadi nggak hanya baca tulis saja seperti itu, tapi memang lebih kepada pemahaman dan juga apa yang didapatkan dari hasil bacaannya itu sendiri. Nah ini sebelum jeda Mas Ahmad ini boleh menyampaikan juga berarti dampak secara langsung kepada masyarakat yang di sekitar dari perpustakaan S16 ini seperti apa Mas? Apakah memang ada manfaat, ada dampak yang bisa didapatkan begitu Mas dari hadirnya perpustakaan S16 ini Mas? Kalau perpustakaan S16 itu sesuai dengan motonya melalui Indonesia membaca menuju Indonesia menulis. Jadi kita itu menembak cara berpikirnya. Kita tembak cara berpikirnya sehingga mereka mau merubah cara berpikir yang kurang produktif, kurang inovatif, kurang kreatif, menjadi sadar penuh bahwa segala sesuatu harus butuh yang namanya ilmu. Dalam berjualan, agar jualannya dapat penghasilan lebih, maka harus ada ilmu, ada manajerial yang harus kita bangun, maka pengetahuan itulah yang kita lakukan. Jadi bahasa kasarannya,
bukan menyerang bagaimana mereka rajin membaca, tapi bagaimana mereka mau memahami apa yang dibaca, kemudian menjadi sebuah perilaku. Seperti syair Sunan Bonang mengatakan, tambah hati ada 5 perkaranya. Membaca Quran harus tahu maknanya. Jangan hanya berbel, keluar dari mulut saja pengetahuan-pengetahuan dan wawasan-wawasan itu, tapi mampu mengimplementasikannya walaupun sedikit demi sedikit. Memang segala sesuatu butuh Proses. konsisten, butuh istiqomah. Sehingga nanti S16 ini bukan hari ini kita memanen kesadaran literasinya, tapi 10 tahun atau 20 tahun kemudian peserta atau santri atau lingkungan atau masyarakat yang kita didik memiliki cara pandang produktif. Seperti Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita bahwa bukan Abu Sofyan, bukan Abu Lahab yang kita serang, tapi anak cucunya yang kelak kemudian menjadi penopang dakwah Nabi Muhammad. Itu yang mungkin menjadi titik poin dari gerakan literasi S16. Baik, Masya Allah. Ya, memang segala sesuatunya butuh komitmen. Tadi memang komitmen ini jadi satu hal yang dibutuhkan begitu dalam setiap gerakan seperti itu. Dan salah satunya gerakan yang dibawa oleh perpustakaan S16 ini di Kabupaten Indramayu. Kita harus jeda kembali, Mas Ahmad. Nanti selepas jeda kita akan coba buka diskusi juga bersama dengan sahabat MKFM. Silakan Anda juga yang ingin bertanya langsung juga boleh, sahabat MK, di kesempatan siang hari ini seputar kesadaran literasi secara kolektif ya, dan yang dibawa dari perpustakaan S16 ini di Kabupaten Indramayu dengan melalui program Pusmolis dan kelas inklusi. Silakan sampaikan pertanyaannya di 0811 224 1027 atau mungkin Anda punya masukan juga boleh, sahabat MK, di 0811 224 1027. Tetap bersama kami akan segera kembali untuk Anda di MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, apa balasan bagi seseorang yang menunjukkan pada kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK yang dinanti-nantikan akhirnya tiba. Islamic Broadcasting Academy IBA MKFM Angkatan Ketiga kembali dibuka. Pelatihan terpadu seputar penyiaran dan operator radio, news presenting, podcast, serta keterampilan komunikasi dan MC. Islamic Broadcasting Academy terbuka untuk semua kalangan, mulai usia 17 hingga 40 tahun. Mari latih keahlian profesional untuk lebih percaya diri dan dapatkan peluang untuk berkarya bersama MKFM. Kuota terbatas, daftar segera sebelum tanggal 7 November 2024. Hubungi di nomor 085 0857 8332 8859 0857 8332 8859 atau follow akun Instagramnya di @mkfmbandung biar tidak ketinggalan update-nya. Bersiap menjadi versi terbaik diri di Islamic Broadcasting Academy yang ketiga bersama MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Assalamualaikum, dengan DT Peduli, ada yang bisa dibantu? Waalaikumsalam, Mbak. Saya mau tanya, berapa ya batas minimal harta yang wajib ditunaikan zakatnya? Alhamdulillah, Ibu. Semoga rezekinya berkah. Nisab atau batas minimal harta yang sudah wajib dizakati itu setara dengan 85 gram emas. Oh, gitu ya. Minimal 85 gram emas. Betul, Bu. Atau senilai Rp81.090.000 bila harga 1 gram emasnya Rp954.000, Bu. Oh, terima kasih, Mbak. Kalau begitu, saya ingin berzakat melalui DT Peduli. Salurkan zakat Anda melalui DT Peduli. Transfer zakat rekening Bank Syariah Indonesia. Nomor 9255371-800 atas nama DT Peduli Zakat. Atau klik www.dtpeduli.org. Informasi hubungi call center DT Peduli 0851 0001 7002 atau WhatsApp 0813 1712 1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Saya Asep Mulyadi, Ketua DPRD Kota Bandung.
mengajak para pemuda-pemudi Indonesia untuk kembali mengingat semangat para pemuda terdahulu kita yang telah berikrar dan bersumpah untuk bersatu demi negara Indonesia tercinta. Selamat memperingati Hari Sumpah Pemuda 2024. Di momen ini, mari sama-sama kita menjaga sumpah yang telah diikrarkan dengan satu tujuan, yaitu Indonesia Emas 2045. Disampaikan oleh DPRD Kota Bandung. Baik Teh, ada yang bisa saya bantu? Iya Teh, dulu saya pernah ke sini ngantar ibu saya berwakaf Al-Quran Braille. Saya ingin melanjutkan berwakaf Al-Quran Braille atas nama almarhumah ibu saya. Apakah bisa Teh? Insya Allah bisa Teh, biar saya bantu ya prosesnya. Insya Allah dengan Rp50.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Mari kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung, Sabtu, Ahad, dan hari libur, kami tetap buka. Untuk layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 022 522 8552. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice. Saya titipkan wakaf Al-Quran Braille untuk atas nama almarhumah ibu saya. Jazakillah Teh, kami terima titipan ini. Semoga menjadi amal soleh buat Teteh, yang pahalanya juga Allah berikan kepada orang tua Teteh. Amin. Khabbab bin Ars adalah seorang pandai besi yang ahli membuat senjata. Sejak beriman, ia mendapat kedudukan yang tinggi di antara orang-orang yang tersiksa dan teraniaya. Ia mendapatkan kedudukan itu di antara orang-orang yang walaupun miskin dan tidak berdaya, tetapi berani dan tegak menghadapi kesombongan, kesewenangan, dan kegilaan kaum kafir Quraisy. Khabbab sendiri menunjukkan ketabahannya hingga tidak sedikit pun hatinya goyah oleh tindakan biadab orang kafir. Mereka menindihkan batu membara ke punggungnya hingga terbakarlah dagingnya. Sedang di luar Bandung, tapi ingin tetap terhubung? Download aplikasi MKFM sekarang di Play Store Anda. MKFM Radio. Sahabat MK, seseorang yang menunjukkan pada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengajarkannya. Hadis riwayat Muslim. Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah di ayat 43 yang artinya, dan tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Kami informasikan untuk Anda sahabat MK jadwal azan zuhur untuk wilayah kota Bandung dan sekitarnya. Pada hari Ahad 27 Oktober 2024 insyaallah azan zuhur akan berkumandang di jam 11:37 waktu Indonesia Barat. Kami ulang kembali, azan zuhur untuk kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang di jam 11:37 waktu Indonesia Barat. Untuk itu sahabat MK, mari kita berlomba-lomba dalam memperbaiki kualitas ibadah kita dengan salah satunya sholat tepat pada waktunya.
MK FM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami sahabat MK dalam program Teras Baca MK FM dan juga masih bersama dengan Mas Ahmad Khairu MPD, beliau dari Perpustakaan S16 Kabupaten Indramayu. Perbincangannya masih seputar kesadaran literasi secara kolektif melalui program yang dibawanya, yaitu ada program Pusmolis dan juga ada program kelas inklusi. Anda yang punya pertanyaan boleh sampaikan pertanyaannya ataupun juga yang ingin menyampaikan pendapat atau masukannya boleh ya sahabat MK di kebersamaan siang hari ini. Silakan di 081122411027 081122411027. Izin menyapa ini Mas Ahmad di termin yang terakhir ini, kita buka diskusi dari sahabat MK juga yang bergabung. Ada Pak Mahadi dari Cimenyan di Kabupaten Bandung. Ini yang bertanya juga begitu ya. Tantangan yang dihadapi bagi bangsa Indonesia tentang pentingnya kesadaran program literasi secara kolektif ini yang dibawa oleh Perpustakaan S16 itu seperti apa? Dan ada yang perlu dievaluasi tidak tentang program yang dibawa dari Perpustakaan S16 ini? Dan boleh juga disampaikan Mas ini agar kita juga sebagai orang tua bisa memahami bagaimana literasi secara kolektif ini dengan program yang dibawanya dan program Pusmolis dan kelas inklusi begitu ya. Bagi anak itu sangat penting untuk bisa dipelajari saat-saat ini seperti itu. Ya, terima kasih pada Bapak Mahadi bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dengan sumber daya manusia yang hampir 200 juta lebih, menembus 300 juta. Ini perlu dilakukan sebuah sikap bahwa pendidikan menjadi hal terpenting pertama setelah kesehatan. Kalau kita sehat jasadnya, maka kita juga harus sehat rohaninya. Maka seperti syair nasional, padamu negeri, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi bukan hanya gizi yang baik saja yang perlu kita konsumsi untuk tubuh ini, kita juga perlu mengkonsumsi pengetahuan-pengetahuan, wawasan-wawasan yang baik untuk diri kita. Karena dari jiwa-jiwa manusia yang baik akan timbul lingkungan yang damai, sejahtera, aman. Sebenarnya kelas inklusi yang Perpustakaan S16 lakukan itu terinspirasi dari bimbingan orang tua menjelang waktu Isya sebelum maghrib atau waktu asar menjelang maghrib. Jadi orang tua dulu di Indramayu itu ingin anaknya memiliki kualitas pengetahuan atau akhlak yang baik, mereka bina dengan diberikannya nasihat. Jadi kelas inklusi ini bukan hanya seperti sekolahan yang menyampaikan materi, tapi membangun akhlak dengan cara diberikan motivasi kesadaran hidup, diberikan mafudot, diberikan kata mutiara, diberikan penyampaian ayat atau hadis yang disampaikan kepada generasi yang kemudian diimplementasikan dengan setiap kelas yang kami buka, seperti kelas calistung, kelas BTK, kelas komputer, dan kelas kesenian. Jadi untuk membangun bangsa ini lebih produktif, bukan hanya mengembangkan pendidikan non-formal saja, tapi keterlibatan orang tua untuk ikut andil juga mendidik putra-putrinya, anak-anaknya. Karena terkadang kalau kita berada di kota besar, saya pernah berada di Jakarta, ketemu anak itu hanya di pagi dan malam hari. Kalau pagi masih tidur, kalau malam sudah tidur. Maka seringkali memanfaatkan waktu di weekend, hari Sabtu dan Minggu untuk mengadakan keakraban bersama seperti jalan-jalan ke mall, ke tempat wisata dan lain sebagainya untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah, bahagia dan sejahtera dalam kapasitas dan kapabilitas anaknya memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kebaikan dalam berperilaku sehari-hari. Jadi
Apa yang harus kita lakukan dengan saling berkolaborasi secara kolektif ini? Gerakan ini bukan hanya gerakan organisasi, gerakan komunitas, tapi sebenarnya gerakan individu yang dikolektifkan, yang dibangun secara manajerial. Karena pada saat bergerak sendiri, sulitlah kita membangun gerakan kebaikan. Bukan hanya gerakan negatif yang terbangun secara sistematis, gerakan baik pun harus tersistematis, terorganisir. Maka sungguh saya secara pribadi, walaupun berada di Indramayu jauh dari Bandung, sangat memantau sekali bagaimana pengembangan dakwah dari Agim, Kiai Agim ini dengan adanya MKFM, dengan adanya MKTV, dengan adanya DT Peduli, ini sangat baik bagi kita dan harus didukung oleh semua pihak gerakan-gerakan baik semacam ini. Begitupun perpustakaan S16 merasa terdukung dengan orang-orang yang sudah terlibat atau lembaga-lembaga yang terlibat mendukung gerakan ini. Semoga bukan hanya perpustakaan S16 yang terdukung, gerakan lain pun yang mau memunculkan diri ikut terdukung. Mungkin itu terlebih dahulu. Baik, siap. Mudah-mudahan terjawab dari Pak Mahadi. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian ada juga dari sahabat Dwiki di Ciumbuluit, Bandung. Ini yang bertanya juga. Ini dulu, Mas, ini waktu masa-masa sekolah. Jadi saya ini ada kendala dalam kegiatan belajar mengajar begitu. Dikarenakan memang qadarullah dikaruniai amanah keterbatasan penglihatan yang belum detail sejak lahir seperti itu. Nah, kalau di perpustakaan S16 ini di Kabupaten Indramayu, bagaimana menjawab tantangan membangun inklusivitas? Apakah sekolah-sekolah formal seperti misalnya yang memiliki kelebihan begitu seperti SLB itu apakah sudah cukup menjadi solusi atau bagaimana, Mas, untuk bisa membangun secara bersama-samanya? Ya, untuk masalah pelayanan pendidikan baik formal maupun non formal kepada mereka yang memiliki keterbatasan secara fisik atau bahasa kita itu diberikan keistimewaan oleh Allah, maka upaya dalam pengembangan pengetahuannya kita harus menemukan penenang hati. Salah satunya adalah orang-orang soleh. Kalau berada di sekeliling kita orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, maka keterlibatan kita dalam transfer knowledge dari orang tersebut, dari lingkungan tersebut, akan memberikan dampak positif. Jujur, di Indramayu ini tetangga kita juga ada yang memiliki keterbatasan tunarungu. Bagaimana kita membangun kesadaran literasinya? Mereka kita ajak untuk mampu mengikuti gerakan kebaikan kita secara bertahap. Kita harus menjadi teladan bagi diri kita dan orang lain sebagai volunteer literasi. Kalau kita secara individu berupaya untuk membangun hal tersebut seperti menjadi teladan bagi kehidupan di sekitar kita, maka jangan hanya menunggu pujian orang. Kita harus bergerak. Tuhan akan memberikan jalan kepada kita yang membangun keteladanan baik. Ini yang harus kita lakukan bagi kita yang memiliki keterbatasan fisik. Memang setiap orang ingin merubah, tapi kalau lingkungannya tidak mendukung, teman-temannya tidak mendukung, akan sangat sulit. Maka terutama orang yang terdekat yang harus memiliki support besar pada pengembangan kualitas diri kita. Mungkin itu para pendengar sahabat MKFM, kita harus melakukan pendekatan-pendekatan juga kepada keluarga-keluarga kita. Karena memang kadangkala ada kata-kata mutiara mengatakan sedulur rasa musuh. Rasa sedulur. Jadi kawan, sahabat itu seperti keluarga kadangkala. Keluarga malah seperti orang lain. Kebanyakan ada yang seperti itu. Karena faktor kita tidak membangun silaturahmi dan ikatan emosional yang kuat. Semoga bukan hanya di kampung, hal-hal baik seperti jalinan kekeluargaan itu terjadi dengan berbagai macam sarana. Seperti menggunakan majelis taklim, menggunakan arisan, menggunakan temu rindu setiap tahun seperti Ba'da Idul Fitri, halal bihalal dan lain sebagainya, itu harus kita jalin. Jangan hanya menunggu waktu momen itu, sebenarnya setiap hari pun harus kita lakukan. Mungkin itu sebagai tanggapan
atau jawaban yang disampaikan agar bagaimana kita melakukan pendekatan kepada orang-orang soleh, orang-orang baik yang peduli dengan kita. Baik. Jadi memang butuh yang sosok yang suportif juga, dan salah satunya yang terdekat adalah keluarga itu sendiri begitu ya, Mas Ahmad ya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih ini dari sahabat Dwiki di Ciumbuluit yang bergabung dan juga menyampaikan atensinya di kesempatan siang hari ini. Dan nampaknya kita dibatasi waktu juga, Mas Ahmad. Ini mohon maaf karena waktu azan zuhur di Bandung juga ini yang lebih maju ya, lebih cepat di Indramayu, apalagi lebih cepat ya Mas ya. Ya. Baik, di akhir mungkin Mas Ahmad boleh menyampaikan yang ingin disampaikan begitu. Mungkin ada informasi yang dihadirkan dari perpustakaan S16 ataupun bagi yang ingin mengikuti atau melihat begitu kegiatan-kegiatan yang dilakukan perpustakaan S16 itu bisa di mana saja begitu Mas Ahmad. Iya. Jadi perpustakaan S16 berada di Desa Lewi Gede, Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu, sangat dekat dengan pusat akses kota Kabupaten Indramayu, dekat dengan stasiun Jatibarang, dekat dengan Pantura, embarkasi, dan kampus Polindra Politeknik Negeri Indramayu. Kegiatan kita eksis di media sosial Facebook. Sebenarnya ada YouTube, ada Instagram, tapi kami belum bisa mengelolanya secara baik. Kami bisa memaksimalkannya di Facebook. Adapun Facebooknya seperti nama kami, Perpustakaan S16. Kita berada di 2 lokasi dengan beda blok tapi satu desa, di Blok Wetan Lewi Gede dan Blok Bojong Jati Lewi Gede. Keberadaan kita membina santri atau pelajar 45 orang dari berbagai tingkatan, baik tingkat TK, tingkat SD, SMP. Adapun untuk perguruan tinggi dan masyarakat umum, kita melibatkan diri untuk melayani kebutuhan apa yang mereka inginkan, seperti pengetahuan-pengetahuan yang lebih bersifat taktis atau praktis. Keberadaan kita bisa dikontak melalui nomor HP 0877 2721 2769. Di Google Map pun kita ada, bisa diketik Perpustakaan S16. Kita berharap kegiatan semacam ini bukan hanya berdasarkan momentum belaka. Pada saat ramainya literasi, kita ikut membuat semacam perpustakaan S16 atau bahasa kasarannya TBM atau Taman Bacaan Komunitas dan lain sebagainya. Itu kita harus dibangun dengan kesadaran penuh bahwa keterlibatan kita adalah bagaimana menumbuhkan lingkungan yang produktif, lingkungan yang baik, sehingga cita-cita dari Nabi besar Muhammad SAW atas manusia akhir zaman, yakni mampu memaksimalkan hidup ini dengan liutamima makarimal akhlak, karena sebaik-baiknya manusia adalah dengan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia, akhlak yang baik ini perlu ditopang dengan pengetahuan yang produktif. Semoga kita yang mendengar siaran dari MKFM dapat mengambil hikmah dari apa yang kami sampaikan tentang kesadaran kolektif literasi. Semoga apa yang kita harapkan ke depan menjadi manusia yang memiliki pengetahuan dan mampu mengimplementasikannya diberikan jalan yang mudah. Terima kasih. Mungkin itu saja. Nanti kita bisa lanjut tematik lain secara baik di sesi-sesi selanjutnya. Baik. Alhamdulillah. Indonesia menulis. Baik, siap. Terima kasih Mas Ahmad untuk sharingnya, ilmunya di kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan nanti kalau ada kesempatan lain kita bisa berjumpa begitu ya Mas ya, diskusi kembali begitu. Siap. Dan sehat-sehat selalu Mas Ahmad dan juga beserta timnya di sana. Selamat melanjutkan aktivitasnya siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit. Siap. Itu dia sahabat MK perbincangan kita di siang hari ini ya, bersama dengan Mas Ahmad Khairi MPD dari Perpustakaan S16 Kabupaten Indramayu. Tentu saja ini membangun kesadaran literasi secara kolektif, butuh supporting system ya dari berbagai pihak sahabat MK. Kalau tadi yang disampaikan tidak hanya dari lembaga formal saja atau lembaga pendidikan ya sahabat MK, ataupun juga dari pemerintah
yang memang memberikan bantuan buku semacamnya. Tapi butuh supporting system juga dari masyarakat sekitar sahabat MK yang bisa sama-sama membangun kegiatan literasi di masyarakat ini menjadi lebih baik, menjadi lebih produktif. Karena tadi ya, tujuannya adalah ketika tingkat pemahaman kita bisa lebih baik sahabat MK, maka ini akan bisa lebih produktif, dan lebih produktif tentu saja akan menopang dari segi keilmuan sahabat MK. Nah, untuk itu kita sama-sama doakan juga ya sahabat MK untuk para pejuang literasi ya. Entah itu Anda yang saat ini juga sedang berjuang dalam literasinya di keluarga ataupun juga di komunitas dan semacamnya sahabat MK. Mudah-mudahan bisa selalu Allah bimbing jalannya dan juga selalu mendapatkan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Untuk informasi lebih lanjut sahabat MK, bagi Anda yang ingin mengetahui perpustakaan S16 ya di Kabupaten Indramayu, Anda bisa kontak langsung melalui kontak personnya di 0877 2721 2769 0877 2721 2769. Atau bagi Anda yang ingin berkunjung langsung ke Indramayu ya sahabat MK, tinggal searching di Google Maps, tadi ada disampaikan juga perpustakaan S16. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan juga mengirimkan atensinya. Nanti kita jeda terlebih dahulu sahabat MK dan kita akan berlanjut di segmen Murotal Pilihan. Sebelum jeda kami hadirkan 3 murotal pilihan yang bisa Anda pilih salah satunya. Mulai dari pilihan yang pertama ada Al-Quran Surat Luqman, di pilihan kedua Quran Surat Al-Lahab, dan pilihan ketiga Quran Surat Asy-Syams. Pilih salah satunya, apakah pertama Quran Surat Luqman, atau di pilihan kedua Quran Surat Al-Lahab, atau di pilihan ketiga Quran Surat Asy-Syams. Selepas jeda kami akan mulai sapa Anda satu persatu. Untuk itu tetap bersama kami di MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, apa yang membuat Allah tidak mengubah nasib suatu kaum? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, bolu apa yang rasanya juara dan manisnya pas? Apalagi kalau bukan bolu susu asli Lembang, BSAL. Kini hadir pilihan 11 varian lengkap mulai dari rasa original, coklat, durian, pandan, alpukat, dan lain sebagainya. Tersedia juga ragam produk unggulan lainnya, ada kue balok dan tiramisu lumer, pai susu Lembang, Milky Roll, brownies SKT dan panggang, serta bola-bola susu. Dapatkan produk asli di cabang area wisata Farmhouse, Great Asia Afrika, dan Floating Market Lembang. Bolu susu asli Lembang favorit banyak orang, cocok untuk cemilan keluarga, oleh-oleh untuk kerabat, dan hidangan spesial di acara istimewa Anda. Hai, wargi Kanya Kota Bandung. Pernah ngerasa kerepotan pas bayar PBB? Kebayangkan? Panas, rame, antri, dan segala drama tek-tek bengeknya. Mana kerjaan numpuk, jadwal meeting padat, belum jemput anak sekolah. Pokoknya gak mungkin sempet deh luangin waktu buat bayar PBB. Eits, sekarang semua drama dan keribetan itu cuma ada di kepala. Lupain antrian kebingungan dengan hanya download aplikasi Teman PBB di Play Store. Semua pelayanan dan urusan pajak sekarang ada di ujung jari wargi. Di aplikasi ini, wargi bisa mengurus pelayanan pajak, ubah data, download ISPPT, termasuk melakukan pembayaran. Gimana? Jadi lebih mudah kan? Buruan download sekarang. Bayar pajak selalu mudah. Bayar pajak banyak manfaat. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. Kemana sih Papa teh? Katanya mau jemput, udah 2 jam belum datang juga. SMS gak dibales. Jangan marah, jangan marah. Wah, kok ada Agim? Aduh. Akhlak mulia dan wibawa tetap terjaga. Aduh. Jangan marah, jangan marah.
marah, jangan marah. Assalamualaikum, Ma. Maafin Bapak telat, Ma. Tadi di jalan macet banget. Waalaikumsalam, Pak. Maafin Mama ya. Kan Papa yang salah. Mama yang salah, Pak. Papa. Mama. Papa. Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Ajal adalah sebuah kepastian. Akhir seperti apa yang kita inginkan? Bagi seorang muslim, husnul khatimah adalah cita-cita. Allah merahasiakan kematian dalam 3 hal. 1. Waktu. Tidak ada yang bisa membuat kita mati kecuali cuma 1, yaitu waktunya sudah habis. Yang kedua, tempat. Kita pasti mati di tempat yang sudah ditetapkan Allah. Dan yang ketiga, cara. Semua itu adalah urusan Allah. Urusan kita adalah berusaha sekuat tenaga husnul khotimah.